Kita mau berdoa dulu yuk. Minta tolong Helios, boleh pimpin doa Helios? Teman-teman, mari kita berdoa sebagai doa selesai. Oke, thank you Helios. Oke, jangan lupa open cam ya, Desti, Bernice, Helios. Oke, terakhir kita sudah Eh, apa? Helios Gimana? izin off cam ya Kak. Kenapa? Ini lagi kayak ada error kayak. Oh, oke. Ya. Nah, yang lain jangan lupa ya open cam ya. Siva, thank you sudah open cam dari awal. Nah, terakhir kita sudah sampai di ini ya, hubungan antar sudut ya. Kalau sudut lurus itu hubungannya kalau dia dipotong oleh sebuah garis, maka bentuk dua sudut kan? Yang jumlahnya berapa? Kalau sudut lurus. Ada sudut lurus nih. Oh, oke, Desti. Ada sudut lurus kan? Sudut lurus itu kan garis ya. Lalu ada garis yang memotong dia. Lalu membentuk sudut A misalkan dan sudut B. Nah, A plus B-nya berapa? Ini kan hubungan antar sudut ya, kemarin hari Kamis lalu kita udah belajar. 180. Oke, misal sama siapa lagi? Ya, Bernie sudah ya. 8. Nah, jadi kalau sudut lurus dipotong oleh sebuah sudut lagi, sebuah garis gitu ya, membentuk dua sudut yang jumlahnya kalau dijumlahin kedua sudut tersebut harus 108. Lalu kemudian kalau misalkan sudut siku-siku dipotong oleh sebuah garis, gimana? Kalau misalkan sudut siku-siku kita review yang hari Kamis lalu ya. Misalkan sudut siku-siku nih, terus dipotong oleh sebuah garis misalkan begini. Maka di sini misalkan A derajat, di sini B derajat. Maka A plus B-nya berapa? Berapa tuh? Kan sudut siku-siku dipotong oleh sebuah garis, membentuk dua sudut kan? Terbentuklah dua sudut yang seperti itu, A derajat dan B derajat. Ya, kalau A derajat ditambah B derajat berapa hasilnya kalau buat siku-siku? Kalau ini kemarin sudut lurus sudah ya, tadi ya. Yang kedua sekarang, kalau sudut siku-siku dipotong oleh sebuah garis, membentuk A dan B-nya dijumlahin berapa? Siku-siku itu berapa derajat? 90 Oke, jadi A plus B-nya 90 derajat. derajat. Jangan lupa ya ini ya. Ini hari Kamis lalu. Sudut lurus dipotong garis, terbentuk dua sudut. Nah, dua sudutnya dijumlahin harus 180. Kalau sudut siku-siku dipotong garis, terbentuk dua sudut. Nah, dua sudut tersebut dijumlahkan harus 90. Lalu sudut bertolak belakang. Kalau bertolak belakang, besar sudutnya gimana? Kalau ada dua sudut yang bertolak belakang, besar sudutnya gimana? Beda atau sama? Kalau dua sudut bertolak belakang, beda atau sama? Kalau ada dua sudut bertolak belakang, hari Kamis lalu kita udah belajar. Kira-kira besar sudutnya sama atau beda? Harusnya sama lah ya. Sama ya, bukan harusnya sama lah ya, tapi memang sama ya. Oh, Jadi, oke. iya. Jadi kalau dua sudut bertolak belakang, besar sudutnya sama ya. Kabarnya review yang hari Kamis kemarin. Jadi kalau sudut lurus dipotong oleh sebuah garis, membentuk dua sudut, maka jumlah dua sudutnya 180. Lalu kalau
Sudut siku-siku dipotong oleh sebuah garis membentuk dua sudut ya. Nah, maka sudutnya jumlahnya 90. Kalau sudut bertolak belakang, maka besar sudutnya sama. Ya. Aman? Yuk kita lanjut ke yang berikutnya ya. Yang berikutnya lebih kompleks adik-adik, tapi dasarnya yang tiga ini. Ya. Yuk, Kak Bandar punya hubungan antar sudut yang lebih kompleks. Coba lihat gambarnya. Bentar ya, Kak Bandar keluar bentar. Nah, ada yang namanya sudut sehadap. Hubungan antar sudut yang berikutnya namanya sudut sehadap. Gambarnya begini. Ya. Jadi ada garis M, garis L, garis K. Ada garis M, ada 3 garis di sini ya. M, L, dan K. Garis K yang warna orange, garis M dan garis L warnanya merah. Tersusunnya seperti ini. Jadi ada berapa sudut yang terbentuk? Dari perpotongan 3 garis ini. Ini ada 3 garis perpotongan kan? Ada berapa sudut yang terbentuk? Sesuai di gambar. 8. Dari 1 sampai 8 ya? Oke. Nah, kita belajar tentang sudut sehadap. Kalau ada sudut yang menghadapnya sama, nah, Kak Bandar tanya dulu, sudut mana aja yang sehadap? Dari 1 sampai 8, sudut mana yang sehadap? Contohnya begini. Sehadap tuh maksudnya sama-sama mengarah ke depan misalkan. Hadapannya sama, menghadapnya sama. Kalau dia ke utara, kalau dia ke selatan, kalau dia menghadap ke kanan, kiri ke kiri. Kan itu sehadap ya. Oke, nah kira-kira mana yang sama? M sama I, M sama, L. itu kan garisnya, sudutnya. Yang sehadap. Angka. Di sini Kak Bandar sajikan sudutnya ada 8 ya, pakai angka. 3 Angka sama berapa? 3 sama? 7. 3 sama 7. Oke, lalu berapa lagi? 3 dan 7 lalu berapa lagi? Nah, pasangan sudut sehadap ya. Jadi kalau ada sudut yang sehadap, pasti besarnya sama. Contohnya tadi yang kata Jason, 3 dan 7. Pak Bandar kasih contoh di sini 1 dan 5, 3 dan 7 Jason udah jawab ya. 2 dan 6, 4 dan 8. Inilah pasangan sudut yang sehadap. Silakan dicatat dulu adik-adik. Kalau pasangan sudut yang menghadapnya sama, mau ke utara, ke selatan, atau kemanapun dia, yang penting menghadap sama arahnya, maka besarnya adalah kedua sudut tersebut adalah sama. Apakah harus catat sudut-sudut sehadap atau full garisnya? Gimana? Semua sama garisnya, Semua. keterangan dan garisnya sama ya, catat semua ya, supaya Carol ada ini catatan nanti. Oke. Jadi ingat pasangan sudut sehadap yang menghadapnya sama. Kayak 1 dan 5, 3 dan 7, 2 dan 6, 4 dan 8 itu sehadap. Nah, kedua sudut yang berpasangan sehadap ini itu punya besarnya sama. Oke. Nah, sekarang Kak Bandar kasih satu angka. Misalkan besar nilai sudut yang kedua ini adalah 55 derajat.
Atau jangan 55 lah ya. Kita bulatkan aja. Misalkan sudut yang nomor 2 ini besarnya adalah 50 derajat. Nanti coba cari nilai sudut 1 sampai 8. Kalau sudut nomor 2-nya 50 derajat. Cukup satu yang diketahui besar sudutnya, maka sudut yang lain nanti ketahuan semua. Nanti cari ya nilai sudut 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudut 2-nya 50 derajat ya. Sampai pukul 10.55 nanti Kak Benar kasih waktu ya. Catat dulu, baru cari besar sudutnya ya. Pak, maaf telat, Pak. Oke, Wiji. Jadi kalau sudut sehadap besarnya sama. Ya, lengkapi besar sudut 1 sampai 8 berapa-berapa. Sorry Kak Bandar ganti dulu besar sudut yang keduanya bukan 50 ya. Kak Bandar ganti bentar ya. Misalkan besar sudut 2-nya 100 derajat. Besar sudut yang nomor 2 ini itu adalah 100 derajat ya. Kalian tinggal cari besar sudut nomor 1 sampai 8 yang lain yang belum ada angkanya. Sampai 11.55 ya. 10.55 ya.
Permisi Kak, karena saya kurang ngerti deng, jadi ya Mhm. saya rada kurang ngerti ternyata. Oke, nanti kita bahas ya 10.55 ya. Oke, Semoga teman-teman yang lainnya bisa coba dulu yang lain. Nah, kalau sekarang Kak Bandar tanya, kalau misalkan sudut yang kedua itu 100 derajat, Kira. Kan kita belajar tadi sudut yang sehadap. Nomor 2 itu sehadap sama nomor berapa? sama nomor 6. Berarti nomor 6 berapa derajat? Sama kayak nomor 2, 100. Oke, aman ya? Aman lah ya. Kalau yang ini bisa kan? Nah, nomor 2 sama 6 iya. Oke, aman ya? Bisa ya? Itu dulu aja. Sip, thank you. Berarti nomor 6 udah Carol jawab. Nanti teman-temannya 1 sampai 8 yang belum terjawab. Oke, siap. Terpancing dengan pertanyaan lagi. Coba adik-adik yang lain open cam juga ya. Yuk, Kak Bandar pancing. Kalau nomor 2 itu 100, kemarin kan kita udah belajar 3 sifat sudut, hubungan sudut ya. Sudut lurus, sudut siku-siku, sama sudut bertolak belakang. Yuk perhatiin gambarnya. Kira-kira nomor 2 itu bertolak belakang dengan nomor berapa? Nomor 2 dan nomor 6 itu bertolak belakang dengan nomor berapa? 3 dan 7. 3. Berarti 3 dan 7 juga sama, 100 derajat. Ya, betul ya? Ya. Oke. Lalu perhatiin 2 dan 1. Kak Bandar coba gambarin gini. Kak Bandar ambil dulu gambar yang 2 dan 1 ya. Ini kan garis M. Ya kan? Ini garis K. Garis M berapa derajat? Oh, udah selesai. Oke, garis M berapa derajat? Garis lurus tuh berapa derajat? 180. 10. 80. Kan dipotong garis K 100 derajat. Berarti yang sebelahnya berapa nih? 80. 80. 80. Berarti 180 ya? 44 ini berarti juga 80 kan? 80 juga. Lalu 5? 80. 8? 10. 80. Oke. Yang tadi Kak Bandar bilang, satu sudut yang diketahui maka semuanya kebongkar. Besar sudutnya berapa? Gitu ya. Aman ya? Catat dulu deh. Sengaja Kak Bandar kasih basic yang di awal, sudut lurus, dipotong garis, dijumlahin jadi 180, sudut siku-siku dipotong garis, dijumlahin jadi 90, bertolak belakang, itu besar sudutnya sama. Ternyata kepake di sini. Gitu ya. Nah, di sini yang kita bahas sudut sehadap. Sudut yang hadapannya sama, itu besar sudutnya sama juga. Oke ya. Jadi 1 dan 5 besarnya 80. Sama ya? 3 dan 7 besarnya 100. 2 dan 6 juga 100. 4 dan 8, 80. Clear ya? Semua saling berkaitan. Dari yang hari Kamis sama yang sekarang. Udah? Yuk kita lanjut ya. Lalu ada pasangan sudut apa lagi? Kalau ada yang sehadap berarti ada yang apa? Yang berlawanan. Berseberangan. Lawanan. Iya, berlawanan atau berseberangan. Nah, yang berseberangan kira-kira yang mana aja? Nyebrang dia. Kira-kira nyebrang posisinya sama nggak atau berpindah? Kalau kita nyebrang jalan. Berpindah. Pindah Dan sih. 3 ke? 3 ke 6. Nah, oke, ada ya.
4 ke 2 5. per 4 ke 5, Udah itu 1 doang. per 8. Enggak, itu doang. 3 dan 6, 4 dan 5. Udah itu doang. Berseberangan. Ya. Sudut dalam berseberangan. Jadi yang berseberangan cuman yang di dalam. Ini dalam nih. Ini kan dalam nih. Ini dalam. Nanti kita belajar yang sudut luarnya. Ini sudut dalam berseberangan. Sudut luarnya nanti yang 1, 2, 7, 8 gitu ya. Oke? Oke. Kalau misalkan nomor 2-nya atau nomor 1-nya deh. Nomor 1-nya Kak Bandar misalkan besarnya 45 derajat. Berapa besar sudut nomor 2 sampai 8? Coba cari nomor 2 sampai 8 ya, berapa besar sudutnya. Atau misalkan kalau bingung deh, nomor 4-nya aja Kak Bandar kasih tahu. Kan nomor 4 besar sudutnya kayak tadi 45 derajat. Maka besar sudut nomor 5 berapa? Sama nggak sih, Kak? Atau beda? Sesuai keterangannya. Nomor 4 sama dengan nomor? 50. Enggak, nomor 4 kan di sudut dalam berseberangan tuh. Berseberangan dengan nomor 5 kan? Maka nomor 5 berapa? Ya. Besar sudutnya. Sudut dalam berseberangan itu kan sama besar. Berarti nomor 5-nya berapa? Oh, 45 juga berarti. Oke. Berarti nomor 3-nya berapa dong? 55. 45 juga. Enggak. Gini, ini garis M. Ya kan? Ini tadi 45 derajat ya? Ya. Berarti sebelahnya berapa? 135. Berapa? 135. 135. Ya, Berarti nomor 3-nya 135 ya? Berarti nomor 6? 135 135 juga. juga. Oke. Nomor 1? 45 juga enggak? Soalnya 45. Bertolak belakang ya sama 4 kan? 2? 45. Ya nggak sih? Yang 2? Bertolak belakang sama mana? Sudut nomor 2? 3. 135. Berarti nomor 7 berapa? Apakah samakah 135? Oke. 8? 45. 45. Oke, lengkap ya? Dah. Udah lengkap semua, silakan dicatat dulu. Hubungannya sudut dalam berseberangan sama besar. Nanti berarti ada sudut dalam, ada sudut luar. Gimana Bernis? Aku mau nanya cara mengetahui besar panjang sudut yang M itu gimana? Panjang sudut yang 6. Kan yang garis M kayak yang tadi. Oh, besar sudut garis. Iya. Kemarin kita udah belajar di awal, kalau ada garis lurus, sebuah garis lurus gitu ya. Jadi kalau garis lurus, mau garis lurusnya begini, mau begini, misalkan mau tegak juga. Nah, ini garis lurus itu punya besar sudut 180 derajat.
bentuknya bebas, dia mau gimana aja. Selama dia garis lurus, besar sudutnya 180 derajat. Gitu. Aman ya? Oh ya, oke Kak. Terima kasih. Iya. Jadi kalau garis lurus, bernis ketemu garis lurus, dia punya nilai sudut 180 derajat. Oke Gitu. Kak. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Kak, Oi? gimana kalau misalkan kalau garis zigzag ya, garis zigzag berapa sudut, berapa besar? Garis zigzag. Zigzagnya Iya, tergantung nanti diketahui di soal berapa. Zigzag kan nggak beraturan ya zigzag ya. iya. Nanti di soalnya biasanya ada itu. Cuman biasanya jarang dikasih garis zigzag. Gitu. Oke. Agak kompleks nanti. Itu garis zigzag tuh biasanya lebih ke main game nanti ya. Game pelajaran biasanya. Sudah? Yuk, sudut dalam berseberangan udah aman ya. Berarti sekarang ada sudut luar berseberangan. Nah, contohnya sudut luar berseberangan itu nomor 1 dan 8. Lalu nomor berapa lagi? Yang luar. Luar 2 berseberangan. dan 7. 2 dan 7, betul. Oke, cuman 2 itu ya. Kalau dalam tadi 3 dan 6, 4 dan 5. Kalau luar 1 dan 8, 2 dan 7. Oke. Misalkan nomor satunya besarnya misalkan ya, 75 derajat misalkan. Maka nomor 8 berapa derajat? Sama 78. 75. 7. Oh, 7. Iya sama 75. Ngomong. Berarti nomor 2-nya berapa besar sudutnya? Eh, Nomor satunya kan 75, nomor 2 berapa berarti? Besar sudut nomor 2 berapa berarti? Berapa besar sudut nomor 2-nya? Kalau nomor 2 ketahuan, nanti nomor 7 juga ketahuan berapa besar sudut. 180 nggak sih Kak? 115. Berapa? 115. Hati-hati dong. 1 ditambah 2 berapa? 3. 125. Oh, Kan tadi gini, ini sudutnya kan, ini garis M nih, 180 derajat kan, iya. dipotong sama garis K, ini 75, berarti sebelahnya berapa? 125. 180 nggak sih? 180 kan garis lurusnya, kepotong 75, jadi berapa sebelahnya? Jadi harus 100. dikurangi kah atau gimana? Iya, Dikurangi. 105. 105. Oke. Berarti dikurangi. Oh my day. 105. Nomor 7 berapa berarti? 7 sama sih 105. 5. Oke, 6. 75. 6 berapa? Nomor 6 berapa? 5 juga dong harusnya 6. Bertolak belakang sama 7 kan? Jadi Iya. 105. 5? Nomor 5, sudut nomor 5 berapa besar?
75 nggak sih? Kenapa 75 alasannya? Kan bertolak belakang sama 8. Oke. 4? Yang 4 berapa? 75. Oke. Kenapa? Karena bertolak belakang sama 1. Oke. 3? 105. Oke. Sip. Aman? Sudut sahadap sudah, sudut dalam berseberangan sudah, sudut luar berseberangan sudah. Dicatat dulu aja biar nggak lupa. Yang sudah selesai catat, silakan kasih jempolnya. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Udah? Udah dicatat semua? Udah dicatat. Udah digambar? Udah digambar. Oke, ya Udah. lanjut. Oke, sekarang namanya sudut dalam sepihak. Yang sepihak itu maksudnya yang di dalam ya. 3 dan 5 itu satu pihak tuh. 4 dan 6 satu pihak. Dicatat dulu adik-adik. Jadi 3 dan 5 itu ternyata sudut dalam sepihak, 4 dan 6 itu sudut dalam sepihak juga. Sudah? Digambarin ya? Kasih keterangannya. Fisika berarti 3 sama 5 ini nilainya 180 derajat berarti. Kalau dijumlahin. Oh, Iya. Kita cek nanti ya. oke. Kak Bandar kasih contoh nilai sudutnya nanti. Oke.
Kalau misal itu apa namanya? Kan itu 3 sama 5 aku lihat kan sejejer bilangnya kan sudut sepihak. Tapi Iya, kan sudut dalam. sebenarnya dihubungin, bisa Iya. dihubungin. Nggak Disebutnya berhubungan. sudut sehibak, sepihak. Iya. Dalam sepihak, dia di dalam kan, terus pihaknya sama dia. Tapi besarnya beda. 3 dan 5 tuh punya besar yang beda. Ya. Kita cek. Misalkan nomor 3, Kak Bandar kasih besar sudutnya 95 derajat. Oke. Oke. Maka nomor 5 berapa besar sudutnya? 85. Kenapa 85? Karena kan 100 dari 180 itu kurang 95. Iya, betul. Berarti nomor 4 berapa dong? Besar sudutnya. 95 juga enggak? Hati-hati. Kan ini garis M nih. Dipotong garis begini kan. Tadi ini 95. Maka yang sininya berapa? Oke, nomor 2 deh. Sudut nomor 2 berapa besar? Nilai sudut nomor 2 berapa besar? Apakah juga sama kayak nomor 3? Ya, berapa besarnya berarti? 95. Iya. Oke. Terus nomor 1 berapa dong? Sama kayak yang nomor 5 enggak, Kak? Hah? Sama kayak yang nomor 5 enggak sih? Sama kayak nomor 5. Bukan aku Iya. juga sama sih. 85 ya. Berarti nomor 4 berapa? 95. 95. 85. 85 karena bertolak belakang sama 1. 1. Iya, berarti Oh iya. 6 berapa? 95 berarti. Iya. 7? 85. 85. 7. 95. Apaan? Sorry. 85 kah? 85. Oke. Oh. Sip. Kebalik aku. Lupa pakai konsep bertolak belakang lagi. Iya, betul.
Oke, udah? Ya, berarti ada sudut dalam sepihak, ada sudut luar sepihak berarti. Yang sudut luar sepihak berarti yang di luar-luar ya, bukan yang di dalam ya. 2 dan 8 itu sepihak, 1 dan 7 juga sepihak. Oke, kalau misalkan nomor 1 Kak Bandar kasih nilainya 115 derajat. Nomor 8 berapa berarti besar sudutnya? Apakah SK. sama? Hmm? Apakah juga sama, Kak? Tunggu. Kan keterangannya kalau sudut luar sepihak, kalau 1 dan 7 dijumlahin 180. 2 dan 8 dijumlahin 180. Lalu kalau nomor 2-nya 115, sudut nomor 8 berapa? Sama 115 juga. Sudut nomor 2 dan 8 kalau dijumlahin 180. Oh, 65 derajat. 65. Oke. Oke. Berarti nomor 3 berapa? Berarti nomor 1 berapa besar sudutnya? 65 Kenapa 65? karena bertolak belakang dengan 8. Iya. Berarti 4 berapa? 115. 115. 4. Nomor 4. 6. Nomor 5. 4. 65. Nomor 3. Nomor 3. 115. Nomor 7. Nomor 7. 115. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan 4. Iya. Dengan 2 ya. 6 berapa? Nomor 6 berapa? 115. Oke. Nomor 5? 65 juga kah mungkin? Oke. 65. Sip. Dah. Catat dulu deh. Nanti kita lanjut lagi hari Kamis. Adik-adik udah banyak hal nih. Tadi ada apa? Sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sama sudut sahadap. Ya. Hari ini kita belajar banyak loh tentang hubungan antar sudut. Berarti total ada berapa sudut? Ada berapa hubungan? Dari yang hari Kamis? Hari Kamis kita belajar 3, ini kita belajar 5. Jadi udah berapa hubungan sudut yang kita tahu? Ada berapa totalnya berarti? Hari Kamis kan 8 ya. Jadi ada 8 hubungan antar sudut. Dan semuanya saling berhubungan, betul? Betul. Iya. Jangan lupakan satu konsep. Kalau lupa satu konsep, nanti yang lainnya lupa. Aku lupa yang sudut berseberangan di sepihak, terus apa lagi ya? Aku mau catat. Sudut sahadap, kita ulang dari pertama ya. Biar nih bisa lihat share screen-nya. Oke. Yang pertama tuh sudut sahadap namanya. Oke. Ya. Materinya udah ada di Google Classroom yang ini ya. Adik-adik bisa lihat nanti ya. Bisa di-download, oke, ya bisa udah, Kak. dipelajari. Iya. Ya, nanti aku cari Di- sendiri. Iya, di GCR-nya udah ada Kak Bandar upload ya. Oke. Nah, tinggal hari Kamis nanti kita latihan soal banyak hal tentang hubungan antar sudut ini ya. Yuk, kita absen yuk. Kita absen dulu supaya nanti bisa kerekap absennya ya. Bentar, jangan keluar dulu ya. Kak Bandar mau sambil
cek satu-satu siapa aja yang hadir ya. Kami nanti ke bandar panggil namanya ya. Oke, hari ini tanggal 27 ya, betul ya? Bernis ada ya, Desti ada, Elmira ada, Fabian ada, Helios ada, Jason ada, Jeremy ada, Jessica ada, Joel ada, Carol ada ya, Kayla ada nggak? Kayla ada, oke. Misael, lalu Siva, Wiji, dan Yasmin. Oke, sip. Ada, Kak. Yuk. Iya, kita ini yuk, open cam yuk. Ini aja, yuk 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Bye-bye. Oke, terima kasih Oke. Kak. Terima kasih, Kak. Ya, Terima kasih, ya, Kak. sama-sama. Oke, Terima kasih Kak. ya.